Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermanus Ngawal Esfil, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP swasta Santo Albert Agung Meleun, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. NIM 2586905076. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek uji kinerja di SMP swasta Santo Albert Agung Meleun, fase D kelas 8 dengan materi sakramen baptis. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa, syukur kepada Tuhan. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita menjelaskan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, saya mengecek dulu kehadiran kita ya. Agnes Yabere, Hadir Pak. Armando Seran, Hadir Pak. Bella Ministerius Lau, Hadir Pak. Bernardino RP Mau, Hadir Pak. Desrianti Dela Ciceran, Hadir Pak. Johanna Maria Bria. Hadir Pak. Oke, baik. Hari ini kita hadir semua ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak. Jadi Pak akan menyampaikan materi kita pada hari. Jadi materi kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sakramen baptis. Tentang apa? Sakramen baptis. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh atau menjelaskan lebih jauh tentang materi ini, ada beberapa pertanyaan yang mau Pak tanyakan kepada kalian. Pertanyaan pertama, apakah kalian tahu apa itu sakramen baptis? Oke, yang mau menjawab katakan ya. Ada yang tahu? Oke, ready? Silakan. Sakramen baptis adalah sakramen yang melambangkan pembersihan dosa dan penerimaan seseorang ke dalam komunitas gereja. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk Reli. Sakramen baptis itu adalah sakramen yang melambangkan pembersihan dosa dan penerimaan seseorang ke dalam komunitas gereja. Baik, apakah kalian semua di sini semua sudah dibaptis? Sudah. Kita semua sudah dibaptis. Baik,
Kalau kalian semua sudah dibaptis, Pak mau tanya, apa yang kalian lihat dan saksikan ketika seseorang itu dibaptis? Apa yang terjadi di sana? Bersama atau apa saja yang ada di sana? Oke, Levan. Ada lilin. Saat upacara penerimaan sakramen baptis itu ada lilin. Oke, kita dulu, Levan. Ada lagi yang lain? Eden. Ada kain putih. Ada kain putih. Betul. Tepuk tangan untuk Eden. Ada apa lagi? Denny. Ada minyak krisma. Di situ juga tersedia minyak krisma. Oke, tepuk tangan untuk Denny dulu. Ada apa lagi? Agnes. Ada percikan air oleh Romo kepada bayi yang dibaptis. Oke, ada percikan air oleh Romo kepada bayi yang dibaptis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Jadi sebelum kita mempelajari pelajaran ini lebih dalam, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lihat sama-sama. Baik, ini beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Semua bisa lihat atau bisa ini? Bisa. Bisa? Bisa. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sakramen baptis. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi simbol-simbol utama dalam sakramen baptis serta menjelaskan maknanya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dasar biblis dari sakramen baptis, khususnya perintah Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Yang berikut, peserta didik mampu menerapkan sikap kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sikap iman dan rasa syukur atas penerimaan sakramen baptis. Yang berikut, peserta didik mampu merefleksikan nilai-nilai sakramen baptis melalui penerapan sikap pertobatan. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, peserta didik mampu mewujudkan komitmen untuk hidup dalam iman dan kasih sebagai ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan materi ajar kita tentang sakramen baptis. Baik, jadi selanjutnya Pak akan menayangkan sebuah video dan kita akan saksikan bersama di layar ya. Di tengah gurun Yudea yang sunyi, Yohanes Pembaptis berdiri dengan gagah, menyampaikan pesan pertobatan yang menggema di antara bebatuan. Ekspresinya yang tegas dan penuh keyakinan, Yohanes Pembaptis menyerukan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Di bawah langit yang luas dan padang gurun yang tandus, seruan Yohanes Pembaptis bergema, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Penduduk dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan daerah sekitar Yordan datang kepadanya. Mereka mengaku dosa dan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular muda, siapa yang memperingatkan kamu untuk melarikan diri dari mereka yang akan datang? Aku membaptis kalian dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripada lebih berkuasa,
Saudara yang suci, kerendahan hati Yohanes bergema saat Yesus mendekat, membawa serta momen yang penuh dengan keraguan dan keengganan. Dalam bisikan kerendahan hati dan kepatuhan ilahi, Yohanes bertanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Yesus menjawab dengan tenang, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, menandakan kepatuhan ilahi dan pengenapan takdir." Saat Yesus muncul dari air, surga terbuka dan Roh Allah turun seperti burung merpati yang lembut. Sebuah pemandangan yang melampaui duniawi, sebuah suara dari surga bergema, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan," mengukuhkan momen transenden dengan kebenaran ilahi. Baik, kita sudah menyaksikan, kita sudah saksikan tayangan video tadi ya? Ya. Baik, jadi setelah kita menyaksikan bersama tayangan video tadi, sesuai dengan LKPD pada aktivitas satu yang sudah Pak bagikan itu, nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ ya. Oke. Pertanyaan pertama, jadi masing-masing lihat di LKPD aktivitas tadi. Semua sudah lihat? Oke. Pertanyaan pertama, berdasarkan tayangan video tadi, siapakah tokoh utama dalam video tersebut? Oke, saya akan menjawab keterangannya. Oke, Ariel. Yesus Kristus. Baik, tokoh utama dalam video tadi itu adalah Yesus Kristus. Mari kita tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang berikut, apa yang terjadi saat Yesus dibaptis oleh Yohanes? Apa yang terjadi di sana? Siapa yang mau menjawab? Oke, Irma. Saat Yesus keluar dari air, langit terbuka. Oke, jadi yang terjadi pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes itu, saat Yesus keluar dari air, langit terbuka. Apa lagi yang terjadi di sana? Reli. Roh Allah turun kepada Yesus dalam rupa burung merpati. Di sana juga terjadi Roh Allah turun kepada Yesus dalam rupa burung merpati. Betul sekali. Apalagi yang terjadi? Eren. Terdengar suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Oke, baik. Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes itu juga kita ada terdengar suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Baik, pertanyaan yang berikut, apa makna suara dari langit dan Roh Kudus dalam rupa burung merpati? Oke, Nelly. Makna suara dari langit adalah Yesus adalah anak Allah. Oke, baik. Jadi makna suara dari langit itu bahwa mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Oke, sekarang makna dari Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati itu apa maknanya? Oke, Yohan. Makna burung merpati adalah kehadiran Allah Tritunggal serta penyembuhan misi Yesus. Oke, jadi makna Roh Kudus itu yang turun dalam rupa burung merpati itu sebagai kehadiran Allah Tritunggal serta penyembuhan misi Yesus. Tepuk tangan kita semua dulu. Pertanyaan-pertanyaan yang Pak ajukan kepada kalian. Baik anak-anak, untuk mempelajari lebih dalam tentang makna dari sakramen baptis ini, jadi kita akan menganalisis makna dari sakramen baptis itu dalam teks-teks Injil. Baik, jadi sebelumnya berdasarkan kelompok yang sudah Pak bagikan itu, mana yang kelompok satu angkat tangan? Oke, ini yang kelompok satu. Kelompok dua? Oke, kelompok dua. Kelompok tiga? Oke, semua semangat dong? Jadi untuk mendalami lebih dalam tentang makna sakramen baptis itu kita akan
duduk dalam bentuk kelompok dan kita akan mendiskusikan serta menganalisis teks-teks kitab suci. Baik, sekarang kita lihat di LKPD aktivitas buah. Di situ Pak sudah garis kamu dan teks-teks sendirinya sudah Pak siapkan di situ. Semua sudah ada? Sudah. Oke. Sekarang kamu baca teks nilai tersebut dan jawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD aktivitas kedua. Baik. Jadi untuk kelompok 1 itu mana kelompok 1 tadi? Oke. Kelompok 1 itu akan menganalisis dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Itu untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 itu dari Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7. Dan untuk kelompok 3 kamu akan menganalisis dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 17. Jadi sekarang saatnya kamu diskusi kelompok, kerjasama, kolaborasi semua pikiran kamu, satukan segala pikiran dan tuangkan dalam LKPD aktivitas kedua itu ya. Oke, bisa mengerti? Bisa. Oke, sekarang kita kerjakan. Baca teksnya, pahami teksnya, dan jawab sesuai pertanyaan yang di LKPD ya. LKPD yang aktivitas kedua. Oke, silakan. Oke, kelompok 1. Pertanyaan sudah ada ya? Oke. Jawabnya semangat. Kelompok 2. Mas semangat ya? Masih. Oke, baca pertanyaannya. Kelompok 3. Baca teks Injilnya, baca dan pahami, lalu kerjakan soal-soal yang ada di LKPD aktivitas kedua ya. Oke. Silahkan kerjakan. Pak harap kalian semua aktif ya? Ya. Aktif berdiskusi, saling menuangkan pikiran, pendapat, dan satukan dalam lembar jawaban. Oke, ada yang aktif dalam kelompok ini. Mana teksnya jelas kelompok 2? Ya. Teks yang pertanyaannya jelas toh? Ya. Kelompok 1 juga, teksnya jelas toh? Ya. Teksnya jelas dengan itu ya. Oke, diskusi. Semangat. Anak pelajar itu harus semangat. Woi, kamu berdiskusi. Setiap pendapat teman-teman itu perlu dihargai dan tulis dalam LKPD aktivitas kedua.
waktu diskusinya selesai. Dan sekarang kita akan lanjut ke presentasi. Semua sudah selesai? Sudah. Baik. Kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok 1 silakan maju. Lanjut. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembaca. Oke, terima kasih moderator yang sudah kasih kesempatan kepada pembaca. Ayat yang dapat dijadikan dasar dari sakramen baptis dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 adalah perintah Yesus pada ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makna sakramen baptis menurut teks kitab suci Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 adalah sakramen baptis sebagai simbol penyucian dan pemulihan. Baptisan adalah tanda simbolis yang menunjukkan pembaruan hidup. Air baptisan menjadi lambang pembersihan dari dosa dan kelahiran baru dalam Kristus. Dalam ayat ini, baptisan juga menjadi awal dari perjalanan iman seseorang yang dimulai dengan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Ini dari kami. Jika ada yang mau bertanya, kalian silakan. Oke, baik. Sebelumnya kita tepuk tangan kelompok 1. Sekarang ke kelompok 2. Ayo, maju presentasi. Silakan. Silakan kelompok 2. Nanti usah pertanyaan itu seperti itu. Oke, kelompok 2 semangat. Oke, presentasikan hasil diskusi kalian. Baik teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apabila kesempatan saya berikan kepada pembaca. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 50. Ayat yang dapat dijadikan dasar dari sakramen baptis dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7 adalah perintah Yesus pada ayat ketiga. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Menurut sakramen baptis, makna sakramen baptis menurut teks kitab Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7 adalah baptisan sebagai tanda kelahiran baru. Berdasarkan ayat ini, baptisan air bukanlah sekedar upacara, tetapi mencerminkan proses kelahiran baru yang bekerja dalam hati seseorang melalui kuasa Roh Kudus. Sekian dari kami. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita lagi ke kelompok 3. Ayo kelompok 3, silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi kalian. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembaca. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan. Baca yang kuat ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kitab Matius
bab 3 ayat 1 sampai 17. Ayat yang dapat dijadikan dasar dari sakramen baptis adalah ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Makna sakramen baptis menurut teks kitab suci Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 17 adalah Yohanes Pembaptis mengajarkan bahwa baptisan adalah simbol pertobatan. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Tempat kalian masing-masing, ke kursi saja. Sebelum kita masuk pada rangkuman materi kita pada hari ini, materi pembelajaran kita pada hari ini, jadi Pak mau bertanya. Jadi berdasarkan penjelasan materi pada hari ini, materi tentang sakramen baptis ini, apa yang kalian pahami dari materi tersebut? Oke, Yohan. Materi yang saya pahami pada hari ini adalah dengan menerima sakramen baptis, maka kita menerima rahmat keselamatan dan menjadi anak Allah. Oke, yang Yohan pahami itu dengan menerima sakramen baptis itu maka kita akan menjadi anak Allah. Oke, ada lagi yang lain yang kamu pahami pada hari ini? Oke, ready. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang untuk dapat menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Oke, jadi sakramen baptis itu menjadi pintu gerbang untuk menerima sakramen-sakramen lainnya sebagai sakramen dasar. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuk pada rangkuman materi. Baik, jadi sakramen baptis itu adalah awal yang menandai masuknya seseorang ke dalam kehidupan Kristen. Sakramen baptis itu juga sakramen inisiasi yang pertama atau sakramen dasar dalam gereja Katolik. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang untuk dapat menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Dengan dibaptis, seseorang bergabung secara sah menjadi anggota gereja. Baik, jadi ada simbol-simbol dalam sakramen. Di sana ada air, lilin, kain putih, dan minyak krisma. Oke, itu rangkuman materi kita secara umum. Sekarang di LKPD aktivitas itu ada pertanyaan-pertanyaan refleksi dan itu kamu nanti kerjakan di rumah. Baik anak-anak, jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak mau sampaikan nanti minggu depan itu materi kita selanjutnya yang mau kita pelajari itu tentang sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi ya. Dari tugas kamu pulang di rumah kamu ringkas itu dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23 yang berbicara tentang penetapan perjamuan malam dan akan kita bahas di minggu depan. Baik. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu ya. Oke. Oke, kita semua berdiri. Meskipun
Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran kita tentang sakramen baptis ini, mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Kita semua berdiri untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali pada kesempatan ini kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kegiatan proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini boleh berjalan sesuai dengan rencana. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon kepada-Mu, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini berkaitan dengan sakramen baptis menguatkan iman kami dan mempengaruhi hidup kami, dan kami untuk saling mengampuni sehingga kami saling melayani satu dengan yang lain. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, jadi kegiatan kita proses belajar kita hari ini berkaitan dengan sakramen baptis sampai di sini dulu ya. Nanti baru sampai jumpa di minggu. Oke, selamat siang untuk kita semua.